Jadi semangat lagi dicoba, katanya kurang. Otomatis siapa yang dapat kereta? Saya bapaknya langsung dari Abang lapangan lah. ya dua. Nanti kita kurang dua. Naik angkot tentunya ke atas. Ya ampun, kita harus jalan lagi ya. lebih simpelnya nih, beca simpel. Betul bang. Makanya nih pak, gojek tak mungkin. Iya, beca aja bang. Tapi nanti beca ya? Iya. becak banyak loh. Ini juga ya. Tapi bang, becak dulu sekarang, kurang saya nak becak dulu bang, yang gowet bang. Aku udah lama nggak ada beca dayung loh. Ya kan bang? Sahabat kepo kapan saya naik beca? Jawab aja sendiri. Iya, Pak. Kita juga udah lupa. Iya, benar-benar. Nanti lebaran Tapi lagi. aku ada rasa gengsi loh, bukan gengsi sih, ada rasa aneh ketika naik beca loh sekarang. Canggung. Tapi di kota sendiri, Kenapa? nggak tahu. Kayak merasa kayak orang bakal ngeliatin, terus ini aneh. Tapi kalau di kota orang nggak masalah sih. Sama. Sebenarnya itu jalan kaki gitu. Karena juga banyak juga anekdot soal beca ini. Kalau dulu kami sekolah, kalau naik beca identik dengan dia anak kaum Tionghoa gitu. Oh gitu. Orang kaya. Memang Iya. banyak orang kaya Tionghoa sampai sekarang tetap kemanapun menggunakan naik itu. becak. Ternyata beca ini bisa kita angkat juga loh jadi satu tayangan yang bakal kita ulik. Betul Apalagi juga. sekarang sudah banyak perubahan. Karena dari beberapa aja kita punya pengalaman masing-masing, Iya. berarti banyak cerita yang bisa kita angkat dari beca. Betul bang. Itu kan. Beca, beca, tolong bawa saya. Abang tukang becak. Lucu juga lagi nih. Itulah sekalian kita tentang tujuan kita, mungkin kita bisa mengeksplor untuk episode kali ini kita Ya. bakal bahas perkembangan becak dari zaman ke zaman. Benar sekali. Untuk itu ikuti perjalanan kami di channel Mau tahu ya? Sahabat sekalian, becak di Kota Tebing Tinggi memiliki peran penting tidak hanya dalam soal sejarah tapi juga dalam peran transportasi kota dalam mendukung masa depan kota ini. Becak itu jika ditata atau dikelola secara kreatif dan profesional sebenarnya jadi modal sosial dan modal wisata bagi kota ini. Yang pertama, dalam banyak peristiwa, becak bisa dimanfaatkan sebagai alat transportasi untuk pariwisata kota ini. Misalnya menjadi sarana transportasi yang bisa dijual untuk melihat kota ini dalam fungsinya di masa lalu untuk perkebunan-perkebunan di sekitar. Dan yang kedua, becak juga bisa menjadi alat transportasi bagi sarana pelengkap bagi penginapan dan hotel yang sedang tumbuh di Kota Tebing Tinggi. Dan yang ketiga, becak juga akan bisa menjadi bahagian dari semaraknya kehidupan malam di Kota Tebing Tinggi jika dia ditata dengan serius. Maka peran terpenting bagi instansi tertentu, misalnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, itu adalah bagaimana memaksimalkan potensi becak dalam kaitannya dengan upaya Tebing Tinggi menjadi kota jasa di sektor pariwisata. Saya kira demikian. Oke, sobat kepo. Iya. Saat ini kita naik becak bermotor. Tentunya yang sudah ada izinnya. Karena salah satu ciri becak bermotor berizin itu adalah plat
20.000 satu hari Pak. Satu hari. Kalau pendapatannya Pak satu hari berapa kira-kira? Nah, kalau dia enggak kalau pendapatannya Pak kita belum kadang 50. Paling banyak Pak? Paling banyak dia 70 Pak kalau hari rame ya. 70 kalau rame ya. Tapi kalau ada nggak pernah nggak dapat sewa satu hari? Kalau itu ya maksimalnya paling sedikit kali Ada ya, 30. Pak, ya? Ada Pak. Tapi minimal itu 20. Terus Pak ini kan tahu nggak? Kan ada beca dengan plat kuning sama plat hitam ya. Itu mungkin ada yang ilegal sama yang ilegal ya. Kira-kira susah nggak mendapatkan untuk Izinnya itu, Pak? izin beca supaya plat kuning? Tahu saya ya arti katanya sebagai tukang beca mau gantikan plat kuning Pak, dia plat hitam kemungkinan kalau untuk jutaan mungkin dia berat. Oh biaya ya, karena Iya. biaya izin ya. Soalnya gini Pak, dia masuk koperasi lagi dia Pak. Oh gitu. Nah, entah Kamagoro, yang terkenal Kamagoro lah Pak. Komiko. Seperti ada organisasi atau apa nih koperasi, kumpulan atau koperasi. Iya. Pasti kooperasinya itu saling untuk membantu tukang beca juga lah ya. Iya juga Pak, itu pun kasih plat kuning ini kita pun nggak tahu ya Pak ya. Kalau ada masalah ya tetap Toki juga yang bayar kan gitu. Oh, jadi kalau ada kerusakan, Terus kan Toki semua. Jadi Pak, togenya itu yang Bapak tahu berapa punya unit becanya? Katanya ada yang 20, katanya ada yang 15. Berarti artinya memang banyak orang yang nyewa beca sama toge itu gitu ya. Toki sini banyak loh Pak. Piona dan K, Serdadu. Kalau Piona dan K dia polisi punya, kalau Serdadu dia punya tentara. jadi saya tahu Bapak kira-kira yang kawan-kawan Bapak nongkrong tadi lah itu rata-rata nyewa beca semua. Nyewa beca Pak. Jadi 20.000 sehari sewa becanya. Iya Pak. Paling enggak Minimal pendapatan tadi 20.000, maksimalnya 70.000. Karena begini loh Pak, maaf jagoan selama COVID-19 ini kan agak darurat juga kan. Dan ya Pak ya. Kadang ada juga yang ngeluh, kadang sampai maaf cakap ini pribadi tukang beca yang saya bilang 5 hari Pak nggak ditarik. Dia ini pakai uang muka lah Pak 300. 5 hari nggak bayar dia tarik Pak. Hari nggak bayar. Nah, Oh, berarti ini becanya dibawa pulang ya Pak? iya dibawa pulang Pak. jadi artinya walaupun ini sewa beca, tapi ada beberapa cerita tukang beca yang memang nggak punya sewa karena COVID ini Pak ya. Becanya akan ditarik oleh togenya gitu ya. betul. Jadi Ya arti katanya Pak, Toki jangan rugi, kita punya rugi kan gitu. ya. Artinya memang beca ini juga seperti penjual makanan. Iya, Makin hari betul. menjamur, Ya betul Pak. makin banyak. Ya. Tapi memang juga harus dipilih untuk sebagai Kalau beca ini Pak ya, separuh ini orang senti Pak, bukan orang kota Madia semua. separuhnya. Apanya tuh orang Pak? kota Madia Pak. Penariknya atau yang punya beca? Atau toke becanya? Bukan, kalau beca sendiri kebanyakan orang senti sini Pak. Yang beca sendiri? Iya, 50-50 lah, 50% orang kiri, 50% orang kiri. Jadi kan dulu kamu diajari orang senti boleh ngambil sewa, tak boleh ngambil sewa di tebing. Sekarang nggak Pak, di pajak ini Pak, pajak gambir atau pajak bunga, itu hampir rata orang senti Pak. Tapi pikiran tebing lah itu Pak ya? Iya. Atau mungkin karena kalau orang tebing itu suka dalam masio, suka kinje, suka gambupon. mungkin barangkali orang tebing pakai sepeda motor sendiri ya barangkali ya. Oke Pak, kita sini aja Pak. Oke, sini aja Pak. Ya. Oke, kita sudah sampai. Kita akan cek berapa biayanya tadi dari Pajak Hongkong ke Sonol. Bapak lah berapa? Saya nggak bisa memastikan, saya sudah juga. Ini tukang becanya baik hati karena ongkosnya diserahkan sama penumpangnya. Iya. Oke, kita turun dulu ya. Iya. Kita mau kemana nih Bang? Ke pembuatan Beca. beca. Ini kan? Iya. Ya, sahabat Kepo, saat ini kita sudah berada di Simpang Bandar Sono. Ya, benar sekali, tepatnya di Bengkelas. Bengkelas. Ya, Bengkelas Bangkonar. Tapi ternyata di sini banyak proses pembuatan beca. Benar sekali Bang, mulai dari reparasi mesin sampai dengan bodinya. Dan beca yang diproduksi kayaknya banyaknya beca-beca DJ ya. Benar sekali Bang, becak zaman sekarang. Betul. Masih penasaran cerita tentang beca ini, mulai dari kita kecil sampai besar, beca ini sampai saat ini masih ada. Dan seperti apa sejarahnya, itu terus perjalanan kita di channel Mau Tahu.
Kang Bandar Sono. Ya, yang itu di bengkel Bengkel. yang memproduksi beca. Ya. Apalagi beca sekarang yang lagi viral. Ya, Apa namanya ya? Beca apa namanya Pak? beca jangan banyak tinggal kayak gitu Pak. Namanya beca apa? Beca DJ. Kita berada sekarang bersama Pak Benar, yaitu Pemilik bengkel juga yang memproduksi beca tersebut. bahkan pengendaranya langsung juga. Iya, betul. Oke Pak, kami lagi mau tahu ya, mau tanya. Sejauh mana minat pertama menarik beca untuk tempat beca itu? Dia waktunya agak panjang kalau yang model-model yang inilah beca-beca apa ini kan. Itu kalau misalnya itu bisa sampai 3 minggu, 7 bulan baru selesai. Itu beca 3 minggu. Lama masa bilang. Kalau yang biasa-biasa seminggu udah selesai. Kira Kalau masa penjualan Pak, satu Rata-rata. tahun itu berapa unit bisa Pasti. ada pastikan ya Pak. Paling sebulan mungkin dapat 2 beca. Udah jago. Kalau masa corona ini mah udah. Ya, artinya setahun kalau kita rata-ratakan 20 lah ya, 20 atau 15-an. Kadang-kadang kan nggak semua orang mau beca sini, beca barang juga kan. Iya. Beca barang. Beca barang. Kadang-kadang orang juga renovasi. Tapi Bapak produksi beca yang biasa juga kan? Beca yang standarnya. Yang biasa. Kalau yang biasa itu murah lah, tapi 3 juta. Udah berapa lama Pak menggeluti ini Pak? Kalau buat beca ini kurang 20 tahun. 20 tahun di sini terus ya Cari Pak. becanya lebih lama kan? Kalau becanya dari tahun berapa? Lebih lama kan? Berhentinya tahun 2000. Jadi artinya karena Bapak udah lama dari beca, sampai sekarang ini perkembangan beca itu di tebing kayak mana Pak kira-kira? Makin menurun kah atau makin naik? Alasan lah. Jauh ya, Kalau Pak, ya. beca ya karena lama pensiun. Itu ya. Dulu kan beca dayung namanya, ya kan? Ini beca mesin biasa. Kalau anak sekolah udah murah sekarang naik beca kan. Memang itu baru kalau anak sekolah nggak sedikit sewa nggak sedikit lu gitu bang beca. Maksudnya kayak mana? Kan per kepala. Oh, jadi satu beca itu. Antar tempat. Iya. Jadi kalau tempat yang diangkat 2-3 orang aja ya rugi cuma becanya. Kalau sedikit kalau 5-6 orang makan orang lah. Itu kan untuk anak sekolah Pak. Jadi Pak terkait beca yang lagi viral inilah, artinya yang zaman sekarang lah. Kita bilang beca DJ, ada yang bilang juga beca anak joget, Iya. beca goyang apalagi gitu kan. Itu mulai kapan ada di tebing tinggi ini Pak? Ya kira-kira 3 tahun yang lalu juga. 3 tahunan ya. Kira-kira terinspirasi dari mana itu Pak? Kok bisa buat ide? Bisa ide beca seperti itu. Apa juga sih ibaratnya nggak terinspirasi juga, tapi kan memang tuntutan zaman. Makin zaman kan orang makin ini. Inovasi. Ya. Dari mulai becak dayung, Pokoknya yang cantik, ada musiknya, gitu Pak ya. mulai dari Tempatnya musik, lebar, gitu. mulai dari musik juga. Tadinya musiknya abal-abal, ada duit tambah lagi kan gitu. Tergantung duitnya lah. Kalau inspirasinya ya karena tiap hari dipegang itu nyari buat kita gini, besok kan kalau bisa lebih bagus lagi. Iya, iya. Besok kalau bisa lebih bagus lagi. Jadi ini Pak ada komunitasnya gitu Pak ya? Ada. Mangkalnya di Di Tanah Lampung Merdeka, Lampung Merdeka, Kobra. Kobra. Kira-kira ada berapa komunitas Pak yang Bapak tahu? 3. Kalau yang apa yang umum 3 lah. Apanya Pak? Kobra, Kobra, Predator, Predator. sama Kombe. Ini namanya Pak ya. Predator Terus Kombe. ini Pak terkait izin, ya kan? Yang kita tahu kan beca ini ada yang plat merah, plat kuning, plat hitam. Itu bisa kayak mana Pak? Kalau yang plat kuning, Hah? ya harus model yang lama-lama itu. Kalau yang model-model gini, Artinya izin dulu ke Yang dinas standar. perhubungan. ya yang standar itu yang pakai becak dayung itu. Yang standar baru bisa keluar Baru beca. bisa kita plat kuning. Kalau yang seperti ini Pak, Kalau yang seperti model gini, Nggak boleh? Nggak mau mengeluarkan kuning. Nggak mau. Oh, jadi ini artinya nggak bisa dilabeli plat ya? Nggak bisa dilabel boleh kuning. karena tidak standar. Iya. Padahal ini sebenarnya lebih dari standar. Ya. Harusnya kan. Artinya Safety-nya pun lebih safety iya dari yang betul. standar. Artinya Iya. dengan secara tampilan sesuai dengan perkembangan zaman, Iya. nyaman juga dan memang dicari orang. Ya Iya, kan? harusnya didukung di sub sebenarnya sih. Cuma kita nggak tahu kemauannya kayak apa. Tapi pernah Bapak usulkan? Udah ditolak kalau di situ. Ditolak. Ya distandarkan dulu. Apanya gimana Pak? Kira-kira standarnya itu gimana Pak? Macam becak dayungnya bentuknya. Standar yang biasa. Yang biasa macam becak dayung. Iya. Iya. Bukan ketinggalan zaman kita bilang. Artinya padahal ini cuma hanya untuk supaya artinya wisata kendaraan juga Pak ya kan? Sebenarnya kalau tebing tinggi bisa cantik kayak gini semua yang bakal siapa sih? Iya. Bukan cuma tukang becak kan.
Saya pemerintah Kota Tebing Tinggi yang merasa bangga harusnya kan. Lihatnya transportasinya bagus. Oh, aduh, transportasinya kalau bolehnya rata-rata macam kayak gini semua di Tebing Tinggi, luar biasa. Mungkin dapat penghargaan dari luar, bahkan dari luar negeri mungkin dapatkan. Nilai plus. Kota kecil dengan punya alat transportasi yang merakyat, tapi bagus tampilannya ya. Ya, Dan unik. menurut kita harusnya didukung sih kalau saya bilang. Yang penting ya, standar dari isu tadi itu udah ada. Dia tingginya 1,80 meter, lebarnya 1,60, panjangnya 2,20 meter. Harusnya itu yang jangan dilanggar. Kalau bentuk harusnya secantik mungkin. Itu standarnya ya, ukurannya ya. Harus kalau bentuknya secantik mungkin. Tapi yang kan nampak bersih, rapi, ya kan. Safety, mana nggak safety kayak gini? Mudah-mudahan kedepannya nanti kita harapkan pemerintah juga bisa melihat peluang bahwasanya banyak Chatnya gini loh, ada permintaan sedikit. Apa itu? Chatnya kalian juga boleh wawancara nih dinas perhubungan. Kenapa ini ditolak kalau becak-becak cantik kita dipulihkan? Masukan. Harus tuh. Kita coba. Kalau dibilang melanggar aturan, aturan yang mana? Tinggi berapa, lebar berapa, panjang berapa, biar kita buat sesuai dengan itu. Tapi bentuk jangan diajari lah. Iya, iya. Kalau bentuk kan sesuai dengan selera masing-masing. Sesuai dengan inovasi, Pak. Iya. Iya. Dan kan murid sesuatu becak itu kan sini tuh biayanya. 10 juta ya kan? Iya, lebih mahal lah. Becak yang udah jadi itu kalau betul-betul yang keren bener habis musik ini 40 juta habis. Itulah harapan Bapak ya sebagai produksi. Yang penting kita udah ada ketentuan itu, panjang lebar tinggi itu udah ada ketentuannya. Yang penting itu jangan dilanggar. Kita setuju itu. Tapi kalau bisa bentuk jangan dilanggar. Itu kan ya. Misalkan itu bukan yang tujuh parah memikirkannya itu. Kerjai ya Pak ya. Kreasi itu mahal ya Pak ya. Oke sobat, makasih Pak wawancaranya dan itu harapan dari Bapak. Semoga nanti kita akan coba kita coba menghubungi atau berbicara dengan dinas terkait. Ya karena apa? Tujuannya satunya hanya untuk supaya Keindahan Kota Tebing Tinggi. ya jalan tengah bahwasanya tukang becak itu bisa berkendara secara bebas, dapat izin. Tebing Tinggi juga bisa nyaman dapat kendaraan yang baik. Ya, tetap selalu di channel Cari ya. Becak itu kehadirannya dengan berbagai nama sama dengan kehadiran Kota Tebing Tinggi ini. Dulunya sebelum ada becak, kita mengetahui adalah kendaraan-kendaraan atau alat transportasi tradisional dari sadu, kemudian apa yang kita kenal dengan andong, dan di Tebing Tinggi ini di masa awal juga ada kendaraan tradisional Cina yang disebut dengan jiksau. Jiksau itu seperti orang yang membawa alat angkutan. Di masa lalu di kawasan Tebing Tinggi ini andong, jiksau, kemudian kendaraan tradisional lainnya tetap ada. Seiring dengan waktu perkembangan, maka kemudian kita mengenal salah satu alat transportasi yang disebut dengan becak. Becak ini sendiri mengalami proses evolusi yang panjang seiring dengan waktu. Halo sahabat Kepo, sekarang kita bersama dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Budi. Boleh tanya sedikit ya Pak? Boleh. Sudah berapa lama Pak? 2000. Lumayan lama juga ya Pak ya. Kira-kira kenapa Bapak sampai malam? Dari becak. Kenapa tidak siang? Apakah peluang lebih besar? Orang lebih besar malam Pak, sama yang dua becak jam malam. Dari jam 7 malam, sampai jam berapa itu Pak biasa Pak? Sampai jam 7 pagi. Wow. Jadi kalau siang Bapak nggak narik gitu? Oh, Bapak main malam aja. Jadi selama dari becak, apalah Pak kendala yang Bapak hadapi lah? Kendalanya, kadang-kadang kendalanya kadang-kadang nggak sewa. Pastilah itu. Jadi ada Apalagi musim hari ini. Ya, jadi harapan Bapak ke depannya apalah? Cuma kadang-kadang lancar itu biasa aja itu Pak. Habis. Ya, harapannya bagaimana supaya tetap lancar dan sewa makin banyak ya Pak? Iya, Banyak itu sewa. biasa itu. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi sahabat Kepo, kita semua berharap semoga tukang-tukang becak ini mendapat titik yang lebih baik agar
dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Iya benar. Terima kasih Pak. Silakan. Oke sobat, kita akan mencoba keliling-keliling naiki becak DJ. Di sana sudah kloter pertama, ada Buya sama Umi. Sini kita kloter kedua. Oke. Ya, ini lagi berada di dalam becak DJ, sedang berkeliling-keliling kota Tebing Tinggi bersama Abang dari Mau Tahu ya, dan abang becak kita. Oke. Di belakang sana ada Umi dan Buya. Ada nggak cerita-cerita menarik Bang selama punya komunitas Cobra ini Bang? Menarik banyak lah. Apa salah satunya? Bisa saling membantu, silaturahmi. Ada arisannya juga? Ada, Bang. Berapa minggu sekali? Sebulan sekali kami. Sekali. Jadi ini mohon maaf Bang ya, kalau pendapatan gimana kira-kira? Lumayan. Pendapatan kalau ini lagi gak ada anak sekolah, inilah gini. Bang, kalian biasa di 23 Desember? Iya, kalau apa malam Sabtu yang paling ramai. Malam Sabtu? Iya. Kenapa gitu Bang? Malam Sabtu memang khusus kumpulnya gitu. Oh ada, jadi komunitasnya itu Iya, di hari malam Sabtu. malam Sabtu. Karena semua komunitas itu kumpulnya di malam Sabtu gitu. Mulai dari komunitas sepedanya, sepeda, itu mulai malam Sabtu. Ada nggak terpikir membuat aplikasi becak DJ? Jadi orang pakai, misalnya pakai online gitu, ada nggak? Nah, rencana kayak gitu kemarin Bang, tapi seperti ini malah ya. Lagi di apa mungkin ya, dipikirkannya? Nah, gini kalau dibikin aja takutnya buat Ya kalau persaingan, yang becak-becak yang lain bisa bahaya juga gitu. ya artinya mungkin Sedangkan ini yang nggak pakai aplikasi aja Bang, udah hampir tersaingi orang yang lain gitu. ya, artinya kan ini kan menariknya satu, kebenaran bagus dia, tampilannya bagus. Jadi kalau bisa dia ramah lingkungan, ya kan? Nyaman lagi. Apalagi di Tebing juga ada banyak hotel, menjadikan kendaraan wisata. Jadi seandainya ada turis atau pendatang yang datang, bisa jalan-jalan pakai becak inilah. Banyak di Thailand ya kan? Ya. Thailand ada punya becak. Halo sobat sekalian, bersama saya adalah Bapak Abdurrahman Mantabunan, ya. Penarik becak dayung yang masih eksis sampai sekarang. Berapa tahun Pak? Berapa lama? Kira-kira hampir 20 tahun. Kenapa tadi bertahan sampai sekarang? Ya, dan kita saat ini kita sudah bisa. Sekolah nggak ada, ada mana? Hanya itu dia aja. Ya, Bapak berapa sekarang? Saya kalau sekarang ini 6 print. Berarti memang nggak sering makan di sini Pak? Memang di sini tiap hari. Tiap hari, sampai jam berapa? Kalau biasanya jam 11 sudah pulang. Kalau makannya nggak dari jam berapa? Misalnya tergantung kita, kadang jam 6, kadang jam 6. Kesempatan kita lagi. Iya. Makan di sini karena mungkin kebanyakan penikmat becak dayung ini orang China ya Pak ya. Banyak kira-kira? Orang kita semua. Ah ya. 90%. Iya benar. Kalau yang mau itu 90%? Iya, kita semua. Ini dayung semua. Dayung Pak ya? Iya. Dan orang itu juga suka ada meja dayung. Dan orang itu kan jauh-jauh dari ini. Semut pun jauh. Dekat. Berapa tarifnya Pak dari sini ke Kampung Sumur? Kalau kamu sumur tarifnya kalau biasa naik tergantung. Kalau rezeki kita murah kita dikasihnya 7.000. Sekarang 5.000. Kadang 5.000 kita terima aja. Kita nggak main paksa. Iya. Berapa dapat lah? Maksudnya terserah sama penumpang. Iya, penumpang lah. Iya. Pak, terima kasih. Iya, iya. Semoga murah rezeki. Iya, amin. Makin lancar ya Pak ya. Jadi sehat ya kan? Alhamdulillah. Iya, iya. Becak
merupakan alat transportasi dari masa ke masa. Dan sampai sekarang masih tetap eksis walaupun terjadi perubahan. Ayo jangan malu untuk beca, kita bantu perekonomian saudara kita. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel Mau Tahu Ya.